Bagaimana jadinya jika misi balas dendam dikemas dengan sebuah perampokan? Ya, ketika hasil merampok malah dirampok lagi. Seperti apa kisahnya? Oke, silakan duduk manis, jangan melakukan posisi rebahan, dan langsung saja kita eksekusi alur ceritanya. Kisah akan berfokus pada 5 kawanan perampok yang akan melancarkan aksinya di Pekan Raya. 5 diantaranya ada Parker yang menyamar sebagai Bapak Pendeta, Carson sebagai petugas patroli, Agus bertugas untuk membuat kekacauan, Millender dan Ross menyamar sebagai badut. Di sana mereka akan mengincar uang dari hasil penjualan tiket. Dan setelah melihat mobil petugas sudah masuk mengantarkan uang ke bagian kantor administrasi, Millender dan Ross langsung menyusup dari bawah. Kemudian Parker mendatangi kantor itu dan berpura-pura menanyakan di mana tempat penitipan barang. Tapi tiba-tiba... Ya, mereka bertiga berhasil mengambil alih kantor administrasi. Kemudian giliran si Agus yang membuat kekacauan dengan cara membakar rumput kering. Sementara di dalam kantor mereka menguras habis semua uang sampai tak tersisa. Di tengah kekacauan itu, Carson menjemput Millender dan Ross untuk segera pergi dari TKP. Kemudian, dengan santuinya Parker keluar sambil melepas penyamarannya. Karena si Agus ini membakar rumput di tempat yang sembarangan, Parker pun menghajarnya. Karena prinsipnya adalah jangan menyakiti orang yang tidak bersalah. Itu. Tak lama mobil yang membawa hasil rampokan itu pun datang. Dan setelah memindahkan uang ke dalam mobil, mereka pun segera cabut dari sana. Di tengah perjalanan, Millender sangat terpukau dengan kemampuan Parker. Maka dari itu, Millender akan mengajak Parker untuk merampok sesuatu yang lebih besar lagi. Dan hasil rampokan dari Pekan Raya itu akan dijadikan modal untuk aksi selanjutnya yang lebih besar lagi. Mendengar hal itu, Parker tidak setuju. Karena kesepakatan di awal langsung dibagi hasil dan tidak ada rencana selanjutnya. Nah, karena si Parker ini menolak, mereka berempat pun berencana untuk menghabisinya. Karena merasa terpojok, Parker memutuskan untuk terjun dari mobil. Kemudian, si Agus menghampirinya dan membedilnya. Tak lama kemudian, ada pengendara melihat Parker yang sudah berlumuran darah. Keluarga petani ini langsung menolong Parker dan membawanya ke rumah sakit. Beruntung, nyawa Parker berhasil terselamatkan. Karena dia melihat ada pala dusing yang sedang menuju rumah sakit, Parker pun segera keluar menyamar sebagai perawat dengan memanfaatkan si abah-abah yang tidak berdaya untuk mengelabui pergerakannya. Kemudian Parker menggondol mobil ambulan untuk melarikan diri. Di tengah perjalanan, Parker melihat ada anggota gangster yang baru saja keluar dari motel. Kemudian, dia masuk ke dalam kamarnya untuk mencuri senjata dan berganti pakaian. Oke, lanjut Parker mencuri mobil yang sedang terparkir. Kemudian Parker menuju kantor koperasi simpan pinjam. Di sana satu karyawan berhasil dia todong guna membantunya masuk ke dalam. Parker terpaksa merampok para lintah darat untuk membeli identitas baru. Dan lagi-lagi, dia menggondol mobil yang sedang terparkir. Setelah bertemu dengan orang yang ahli dalam pembuatan identitas ilegal, tanpa banyak bacot, Parker langsung menyuruhnya untuk membuat KTP baru, akte kelahiran, paspor, BPJS, dan lain sebagainya. 5 days, my friend. Di malam harinya, Parker mendatangi saudara Agus yang bernama Bobby. Nah, si Bobby ini adalah pemilik hiburan malam.
ketika Parker meminta untuk dipertemukan dengan Bobby, si penjaga ini malah mengusirnya. Tanpa basa-basi, tabung pemadam mendarat di wajahnya. Di sana, Parker berhasil bertemu dengan Bobby. Ini dia orangnya. Parker langsung menghajar anak buahnya dan mengepres Bobby untuk mengatakan di mana keberadaan Agus CS. Karena kursi besi yang sudah siap menghancurkan tenggorokannya, akhirnya Bobby buka mulut. Dia mengatakan bahwa Agus sedang berada di Palm Beach, sebuah hunian mewah yang ada di pesisir pantai. Keesokan harinya Agus mendapat telepon dari Bobby. Dia mengatakan bahwa Parker sedang mencarinya. Mendengar hal itu, Agus pun auto emosi. Bagaimana mungkin Parker masih hidup? Sedangkan saat di jalan, Agus menembak Parker dengan tangannya sendiri. Di sisi lain, ketika Parker akan mengambil identitas pesanannya, dia melihat ada pelanggan yang sedang mengamuk di sana. Dengan gagah berani, Parker tetap masuk dan menyembunyikan pistol kecil di sabuknya. Di sana Parker menanyakan identitas pesanannya. Karena orang itu sudah songong mengarahkan pistol kepadanya, Parker menghabisinya saat itu juga. Oke, akhirnya Parker berhasil mendapatkan identitas baru dengan nama Daniel Permit. Setelah mendapatkan identitas baru, Parker menemui calon mertuanya yang bernama Harley ini untuk tidak ikut campur mengenai masalah yang sedang menimpanya. Perlu kita ketahui bahwa si Harley ini adalah mantan perampok profesional yang sangat disegani. Jadi 1 minggu yang lalu ketika ada acara keluarga di rumah Harley, Harley mengenalkan Parker kepada mereka berempat untuk merampok kantor pekan raya. Sebenarnya Harley juga kesal kepada mereka semua yang sudah mengkhianati Parker. Tapi di sisi lain Harley masih mempunyai koneksi dengan saudara-saudara mereka. Dan demi mencegah agar tidak adanya pertumpahan darah, Harley bersedia mengganti hasil rampokan yang tidak mereka bagi kepada Parker. Di situ Parker menolak bahwa semua itu bukanlah tentang uang, melainkan tentang hasil dan balas dendam. Ya, Parker akan menagih 2 hal itu kepada mereka semua. Keesokan harinya, Parker bertemu dengan salah satu marketing perumahan Palm Beach yang bernama Leslie. Ini dia orangnya. Di sana, Parker berkeliling untuk memilih rumah yang akan dia beli. Rumah demi rumah, harga demi harga, Leslie jelaskan kepada Parker. Hingga pada suatu rumah yang sedikit mencuri perhatian Parker. Parker memiliki firasat khusus tentang rumah itu. Karena penasaran, di malam harinya Parker mendatangi rumah itu. Ya, benar saja. Ternyata rumah itu dihuni oleh Agus and the Gang. Kebetulan mereka semua akan keluar untuk makan malam, sehingga hal itu bisa dimanfaatkan oleh Parker. Di sana, Parker memasang pistol di bawah meja menggunakan magnet. Nah, pertanyaannya, untuk apa dia menaruh pistol di bawah meja? Oke, semua itu akan terjawab ketika menuju ending. Lanjut. Senjata mereka satu persatu Parker intimidasi. Beruntung, Parker dapat membereskannya tepat waktu. Setelah keluar, terlihat ada seseorang yang sedang mengamatinya. Ketika mendekat, ternyata itu adalah Leslie. Kini Leslie tahu, Parker ini bukanlah orang yang sembarangan. Karena Leslie sedang pusing tak kunjung mendapat konsumen dan tabungannya mulai menipis, Leslie ingin bekerja dengan Parker. Keesokan harinya mereka berdua ini kembali bertemu. Di sana, Parker menanyakan tentang perhiasan yang sedang diincar oleh Agus and the Gang. Parker sudah mengunjungi semua toko perhiasan, tapi dia tidak menemukan perhiasan yang dimaksud. Nah, saat Parker membicarakan tentang perhiasan, Leslie menduga bahwa perhiasan yang sedang mereka incar itu adalah milik Ratu Palm Beach. Di sisi lain, Millender dan Ross sedang menyamar sebagai teknisi untuk acara pelelangan perhiasan di rumah Ratu Palm Beach. Dan Parker melihat mereka semua, yang tentu di sana mereka sedang menyusun rencana untuk aksi perampokan di acara pelelangan. Untuk sementara, Parker kembali ke apartemennya. Tapi tiba-tiba
Ya, datanglah pembunuh bayaran yang sedang memburunya. Pertarungan pun berlangsung sengit, tapi dapat dipastikan pertarungan itu akan dimenangkan oleh Parker. Biasalah, namanya juga tokoh utama. Di sisi lain, Leslie didatangi oleh paladusing mengenai orang yang jatuh dari atas apartemen. Paladusing ini bernama Jack. Di situ Jack menanyakan orang yang bernama Daniel Permit. Menurut penyelidikan, orang yang jatuh itu sempat berkelahi dengan Daniel di apartemennya. Tapi setelah itu pihak berwajib kehilangan jejak Daniel entah kemana. Maka dari itu, karena Daniel Permit itu adalah konsumennya Leslie, Jack meminta info kepadanya. Di tengah obrolan itu, Leslie menyadari kaca jendelanya yang sudah pecah dan ada bercak darah di wastafelnya. Ditambah lagi si anjing membawa jejak darah. Sontak Leslie mengalihkan perhatian Jack dengan cara menjatuhkan mangkuk. Lalu dengan segera dia membersihkan jejak darah si anjing dan melihat ada Parker yang sedang bersembunyi berlumuran darah. Mengetahui hal itu, Leslie langsung menyuruh Jack agar segera keluar dari rumahnya. Dan Leslie menegaskan bahwa hubungan mereka berdua ini hanya sebatas konsumen dan pelanggan saja. Selebihnya tidak ada. Di situ Leslie sangat terkejut dengan kehadiran Parker. Tanpa banyak bicara, Parker menyuruhnya agar segera menghubungi nomor yang ada di kertas dan menyuruh Leslie masuk kerja seperti biasa agar tidak ada yang mencurigainya. Nah, ternyata ibunya lah yang pertama kali menemukan Parker di rumahnya. Beruntung, si ibu ini bersedia menolong Parker dan menyembunyikannya ketika Jack datang. Hi, my name is Leslie Rogers. Oke, Leslie menelpon orang yang dimaksud untuk segera datang ke rumahnya. Kemudian dia masuk kerja seperti biasa. Tapi Leslie masih kepikiran tentang keadaan Parker. Karena khawatir, Leslie memutuskan untuk pulang terlebih dahulu dan melihat Parker sedang diobati oleh orang yang dia telepon. Ternyata itu adalah Clary, pacarnya Parker. Rupanya Clary sudah terbiasa mengobatinya. Setelah beres, Clary pun pamit kepada Parker. Ascension, I've left a bag. All right. Everyone gets a weapon and 2 extra clips. Singkat cerita, tibalah acara lelang itu. Di sana banyak sekali perhiasan milik Ratu Pelham Beach yang terpajang. Dan ketika acara akan dimulai, tiba-tiba... Ya, meledaklah kembang api sehingga membuat semua orang yang ada di sana auto panik. Kemudian Agus menyuruh timnya untuk segera datang ke lokasi dengan menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran. Setelah masuk, mereka memperingatkan agar jangan membuka pintu karena gas yang ada di dalam itu sangat beracun. Tapi bohong. Ya, rencana yang sudah mereka susun selama ini berjalan dengan mulus dan berhasil menggondol semua perhiasan yang ada di sana. Kemudian mereka semua kabur dengan alat selam yang sudah dipersiapkan dan sampai ke rumah dengan hasil yang begitu fantastis. Rupanya Parker sudah menunggu mereka di dalam. Tapi sialnya Leslie malah pergi ke sana dan dia terciduk oleh Agus. Melihat hal itu, Parker pun kebingungan. Ketika Leslie ditampol sampai tersungkur, dia tak sengaja melihat ada pistol di bawah meja. Dia meyakini bahwa itu adalah rencana Parker. Millender menyuruh timnya untuk memeriksa seisi rumah karena dia tahu bahwa Parker itu seperti John Wick yang ada di mana-mana dan suka menyerang secara tiba-tiba. It's clear on this side. Where's Roy? Ketika mengetahui Ross tidak kembali, mereka meyakini bahwa Parker memang benar ada di sekeliling mereka. Saat Millender berhasil menemukan Parker, tanpa basa-basi dia pun berniat menembaknya. You bitch!
Karena semua rekan seperjuangannya sudah pada isdet, Agus mengancam Leslie agar Parker menyerah saja. Kalau tidak, dia akan menghabisi Leslie saat itu juga. Parker sih bodoh amat. Go ahead. Ya, tanpa mereka sadari, ternyata Parker ini sudah menyabotase senjata mereka semua. Dan kini, dendam Parker sudah terbalaskan. Let me explain. Di dalam mobil, Leslie melihat perhiasan hasil rampokan yang membuat jiwa shoppingnya meronta-ronta. Meskipun jumlahnya sangat banyak, Parker hanya mengambil bagian $200.000 saja. Karena Parker hanya menginginkan bagiannya saat melakukan perampokan di pekan raya. Kemudian sisanya akan diberikan kepada Leslie dan keluarga petani yang sudah menolongnya saat Parker tersungkur di tepi jalan. Keesokan harinya, Parker mendatangi orang yang bernama Dan Ginger, saudaranya si Agus. Nah, ternyata orang yang sudah mengirim pembunuh bayaran itu adalah dirinya demi keselamatan si Agus. Karena sudah berani bermain-main dengan Parker, maka Dan Ginger pun harus Parker bunuh dengan tangannya sendiri. It's not about money. Satu tahun kemudian, Leslie kedatangan kurir JNE yang membawakan paket untuknya. Dan setelah dibuka, ternyata berisi banyak gepokan uang tunai. Dan untuk keluarga petani yang menolong Parker, sudah hidup bahagia dengan rumah baru berikut semua hutang yang mereka miliki sudah dilunasi dan hidup sejahtera meski dalam PPKM level 4. Tamat. Seperti biasa, untuk endingnya boleh kalian tulis sendiri di kolom komentar. Dari angka 1 sampai 10, saya berikan rating 8,2 untuk film ini. Karena konsep balas dendam yang dikombinasikan dengan sebuah perampokan itu, menurut saya sangat epik. Ditambah lagi dengan adegan action yang sangat memukau dan berdarah-darah. Dan untuk kalian yang ingin menonton film-film Jason Statham yang lainnya, boleh kalian cek di deskripsi atau klik kotak video berikut ini. Oke, cukup. Sekian, saya pribadi mewakili seluruh jajaran tim 2 Panah dari cabang Karawang mengucapkan terima gaji.